Waktu itu 135 orang yang mayoritas supporter Arema FC tewas setelah kerusuhan pecah pada laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Usai laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, supporter Arema yang tidak menerima kekalahan timnya langsung memasuki lapangan. Beberapa kali petugas meminta supporter untuk keluar dari lapangan. Para penonton yang tetap berada di lapangan direspon sebagai bentuk penyerangan hingga gas air mata dilontarkan. Tidak hanya di lapangan, gas air mata juga masuk ke tribun penonton. Penonton yang panik bergegas serentak menyelamatkan diri masing-masing. Untuk mencari pintu keluar mereka berdesak-desakan, berimpitan, bahkan terinjak-injak dan tercekik. Akhirnya, 135 nyawa melayang dalam tragedi kelam ini. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Kini keluarga korban Kanjuruhan mencoba terus bangkit, menjalani kehidupan. Pak Rohman salah satunya. Pria renta yang sehari-hari bekerja sebagai pengumpul barang bekas ini sudah mulai sembuh dari peristiwa yang merenggut anaknya. Anak Pak Rohman menjadi korban Kanjuruhan. Kini Pak Rohman tidak sendiri. Anak Pak Rohman meninggalkan 1 putra dan 1 putri, Rama dan Sinta. Kedua anak ini sekarang menjadi tanggung jawab Pak Rohman yang tinggal di bantaran Kali Brantas, di daerah Bumi Ayu, Kedung Kandang, Kota Malang. 2 anak SD inilah yang disebut cucu Pak Rohman tinggal di tempat yang tidak layak untuk pertumbuhannya. Sobat YPP, saat ini saya berada di Malang. Tepatnya tempat di mana saya berdiri ini di daerah namanya Bumi Ayu. Di seberang sana itu Mergosono. Dan 2 daerah ini hanya dibatasi oleh sungai yang sangat legendaris. Sungai ini adalah bernama Sungai Brantas. Kenapa kami hadir di sini? Kenapa Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar hadir di sini? Cerita dimulai dari belakang ini. Nah, Sobat YPP, di belakang saya ini adalah lapak tempat pengumpul barang bekas yang dimiliki oleh seorang pria yang berusia 64 tahun, namanya Pak Rahman. Cerita Pak Rahman sangat menarik dan dimulai cerita ini dari beberapa bulan yang lalu ketika ada peristiwa bola Kanjuruhan. Pak Rahman memiliki 1 anak namanya Pak Adi. Pak Adi ini korban dari peristiwa Kanjuruhan. Dan Pak Adi memiliki 2 anak, 1 putra, 1 putri. Nah, karena orang tuanya meninggal dalam peristiwa Kanjuruhan, maka 2 anak ini diasuh oleh kakeknya Pak Rahman dan mereka akhirnya dibesarkan dan lebih banyak tinggal di tempat yang seperti ini. Itulah ceritanya. Dan oleh karena itu Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar dan kepedulian pemirsa serta Kementerian Sosial hadir di sini untuk apa? Untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi Pak Rahman dan 2 cucunya. Dengan tempat tinggal yang layak, mereka akan besar lebih sehat, mereka bisa belajar lebih tenang lagi, dan mereka bisa meniti masa depan. Dan untuk itulah, sekali lagi, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar hadir untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan saat ini saya sedang menunggu Menteri Sosial dan juga sedang menunggu Direktur Utama dari Indosiar yang sekaligus Ketua Umum dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nantinya saya akan berbincang dengan Menteri Sosial dan juga dengan Ketua Umum Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, apa saja sih yang sudah dibuat, apa saja alasan dibalik daripada cerita semuanya ini sehingga Pak Rahman
mendapatkan rumah yang baru. Dan setelah dari tempat ini nantinya juga kita akan pergi ke tempat yang baru di mana Pak Rahman akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Jangan kemana-mana, tetap melihat, tetap saksikan YPP on location. Pak Rahman, beliau Pak Imam. Pak Rahman, ya. Pak Rahman, gimana cucunya? Ya ini cucunya Pak. Ini cucunya. Ya Ya, yang Rama. ini Sinta. Adiknya yang mana? Ini adiknya. Oh, Rama, ini Sinta. Sinta ini Iya. Rama. Ya. Enggak apa-apa. Enggak, Bu. Enggak. Mana, Bu? Enggak apa-apa, saya enggak saya ikut apa-apa. Ibu aja. Enggak apa-apa, jangan. Bapaknya meninggal, jadi ikut kakeknya, makanya saya ngomong kita harus bantulah dia karena diserahkan, makanya ini lagi saya tadi di jalan mikir. Pak, gimana kabarnya Pak? Pak Rahman, ini Bu Menteri Sosial. Menteri Sosial Ibu, Republik nggih. Indonesia. Nggih. Kan kenal, kalau Bu Risma kan pasti kenal. Bapak Ibu tahu? Ya. Yang Yang meninggal. diserahne Bapak Doyo. Sobat CBP, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Sosial dan Dirut IVM Indosiar Visual Mandiri serta yang sekaligus Ketua Umum Yayasan Budi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Kita akan berbincang sebentar mengenai apa yang dilakukan oleh YPP dan juga Kementerian Sosial terhadap keluarga Pak Rahman. Kita akan sedikit berbicara. Bu Menteri, apa sih sebetulnya yang menjadi dasar dari Kementerian Sosial bekerja sama dengan YPP untuk mewujudkan rumah yang layak buat Pak? Jadi saya sebenarnya bukan yang pertama Kemensos kerjasama dengan YPP dalam terutama pengadaan perumahan untuk warga yang membutuhkan kena bencana dan sebagainya. Jadi ini sudah beberapa kali karena itu dan saya sangat nyaman karena tidak berbelit-belit gitu. Begitu disepakati konsepnya maka kemudian cepat direalisasi. Jadi itu yang kemudian kami mencoba mencari saat itu untuk tempat Pak Rahman beserta cucunya ini tinggal saya mohon bantuan dari YPP begitu. Ada background Bu di balik semuanya itu, kenapa akhirnya Kementerian Sosial memutuskan untuk membantu Pak Rahman bekerja sama dengan YPP? Jadi backgroundnya adalah saat itu saya mendengar cerita bahwa anak ini bapak ibunya cerai, cucunya Pak Rahman ini. Nah kemudian bapaknya meninggal dunia karena peristiwa Kanjuruhan itu. Kemudian si anak ini ikut kakeknya dan tiba-tiba adiknya yang dulunya ikut ibunya juga diserahkan ke kakeknya. Nah saya tanya tinggalnya di mana karena beliau pemulung tinggalnya di tepi sungai. Nah kemudian saya sampaikan, oh ya coba kita bisa carikan rumah untuk kakek dan cucu-cucunya ini bisa menempati tempat yang layak. Kemudian ya karena kami di Kementerian Sosial sangat terbatas anggarannya, kami coba hubungi dengan YPP. Alhamdulillah saat itu langsung disetujui dan saat ini kita bisa realisasikan. Baik, terima kasih. Pak Imam, bagaimana dengan kiprah YPP dalam hal membantu masyarakat yang lain? Ya. Yang pertama tentu YPP mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia dalam berbagai hal khususnya di bidang sosial dan kemanusiaan selalu dilibatkan, termasuk pemberian rumah yang ada di daerah Malang ini berkaitan dengan yang bapaknya korban Kanjuruhan. Kita bisa lihat bahwa di sini
anaknya Pak Andi almarhum yang kena korban Kanjuruhan itu tinggal di tempat bedeng seperti ini. Ini sangat tidak layak ya Kak, itu kamarnya ya. Sangat tidak layak, itu ikut kakeknya Pak Rahman namanya. Itu ya 2 anaknya namanya Rahma dan Sinta. Itu tinggal di tempat yang memang sangat tidak layak. Nah, Ibu Menteri Sosial itu menemukan masalah ini adalah pantas untuk kita bisa bantu, untuk bisa tinggal di rumah lebih layak, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan dengan baik, karena dengan kondisi rumah yang representatif, sehingga dia juga kehidupannya sosial terangkat, pendidikannya terangkat gitu. Tadi tidak tinggal seperti ini. Jadi ini adalah salah satu wujud dari kepedulian Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan kita hanya support. Kita mendukung kegiatan pemerintah lewat Menteri Sosial Republik Indonesia. Terima kasih Pak. Jadi bagaimana Bu dengan kerjasama ini Bu? Apakah ini menjadikan kerjasama yang akan terus dilanjutkan untuk membantu orang-orang miskin? Kenapa Kementerian Sosial harus bekerjasama dengan Yayasan Bumi Amal Purifikasi? Jadi insya Allah kita akan lanjutkan ya, karena dengan YPP ini kami prosesnya tidak berbelit-belit dan sangat cepat gitu, sehingga kami senang bekerja sama dengan YPP terutama untuk membantu warga yang memang membutuhkan gitu. Bu Risma, bahwa YPP itu kan memiliki kredibilitas. Yang kami tahu bahwa Pak Ketua Umum juga seringkali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Sosial. Apakah itu menjadi salah satu? Karena YPP tadi yang saya sampaikan sangat kredibel dan ringan tangan gitu. Pokoknya sesuai dengan sesuai dengan kriteria, dan itu langsung aja mudah gitu. Dan tentunya kan pertanggungjawaban itu juga sangat transparan, karena kemudian dengan media yang cukup luas gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Imam. Yang agak sini Pak. Dengan kerjasama ini nantinya YPP akan terus melakukan kerjasama untuk membantu banyak orang. Nantinya ada beda hal yang lain Pak. Iya, kan kita tahu Menteri Sosial itu kan gudangnya permasalahan khususnya terkait dengan sosial dan masalah kemanusiaan. Dan ini tentu tidak bisa beliau Menteri Sosial untuk bisa menyelesaikan sendiri. Ya perlu adanya bantuan dari berbagai pihak, dari lembaga-lembaga sosial masyarakat termasuk YPP. Dan kemudian juga kita tentu ingin terus membantu sesuai dengan kemampuan YPP, seperti contohnya nanti di Cianjur, kemudian daerah-daerah lain lah yang memerlukan. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini Ibu Menteri masih merespon kita, menunjuk kita untuk bekerjasama. Intinya bahwa YPP SCTP Indosiar ini adalah demi kemanusiaan, demi sosial. Itu mudah-mudahan bisa berlanjut dengan baik. Terima kasih. Sobat YPP, kita sudah berbincang dengan Menteri Sosial Ibu Risma dan Ketua Umum dari Yayasan Pudi Amal Peduli Kasih. Dan sebentar kita akan menuju ke rumah yang baru. Seperti apa sih rumahnya yang baru yang disediakan oleh Yayasan Pudi Amal Peduli Kasih SCTP Indosiar bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Kita akan segera menuju ke tempat yang baru yang disediakan oleh YPP dan Kementerian Sosial, bekerja sama dengan Kementerian Sosial dengan rumah yang baru untuk Pak Rahman. Ya, kita akan segera menuju ke tempat yang baru, di mana nanti kita akan sediakan rumah yang sangat layak buat Pak Rahman dan keluarganya, tentunya buat anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka tepatnya, di mana cucu-cucu mereka harus mendapatkan tempat yang layak. Karena untuk belajar dan juga supaya beraktivitas mereka jauh lebih sehat. Sobat YPP, sebentar lagi kita akan menuju ke sana. Sobat YPP, saat ini saya sudah berada di wilayah yang baru. Tidak jauh dari tempat Pak Rasman yang lama, hanya 5 menit menggunakan motor. Dan sekarang saya bersama-sama juga dengan Ketua Umum YPP dan juga Menteri Sosial untuk segera menyerahkan rumah yang akan kita berikan buat Pak Rahman. Dan hari ini menjadi hari yang sukacita, di mana Pak Rahman akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih baru dan lebih layak. Dan sekarang kita akan melihat seperti apa sih Sobat YPP rumah yang sudah disediakan oleh YPP bekerjasama dengan Kementerian
sosial. Ya. Mari Bu Risma dan Pak Imam, kita akan melihat rumah yang sudah dibersihkan, yang segera akan diserahkan buat Pak Rahman. Ya, Bu Risma dan Pak Imam, ini adalah rumah yang sudah dibersihkan dan juga sudah jauh lebih baik dan layak untuk diserahkan atau diberikan kepada Pak Rahman. Pak Imam dan Bu Risma mungkin bisa melihat ke dalam. Masuk ya. Pak Rahman. Pak Rahman udah sampai sini. Iya. Iya. Nanti lumayan. ini masih basah. Masih basah. Nanti ini tempat tidurmu ya, sayang ya. Nah, itu sini. Harus dipisah ya. Rama Sinta sini. Ya. Rama sama Sinta sini. Nanti ini kamarmu ya. Ya, ya. Nanti ini kamarmu ya. Harus bisa. Ya. Harus bisa. Ke dapurnya. Ya, ini berfungsi sebagai gudang, Pak Imam dan Risma. Nanti ini berfungsi sebagai gudang, jadi nanti rencana Pak Rasman sih memang tidak membawa semua barangnya ke sini, namun yang sudah dipacking dengan baik, baru nanti akan dipindahkan ke tempat yang ini. Suka kamu? Suka ya? Gimana? Ditanya sama ya. Ibu, suka? Suka ya? Sinta suka? Sekolahmu jauh nggak dari sini? Jauh? Kamu naik apa nanti kalau sekolah? Dekat. Dekat kan? Dekat. Rumah sekolahnya dekat kan? Rama? Sinta juga dekat rumahnya? Sekolahnya. Iya. Iya. Naik apa nanti? Kalau sekolah? Antar sama bentor. Saya punya bentor. Oh, pakai bentor, Bu. Iya, pakai bentor. Kalau naik sepeda jauh. Antara ke bentor. Oh, pakai bentor. Becak motor, bentor. Tapi kalau naik sepeda agak jauh, Pak ya. Tapi kalau naik bentor lebih cepat ya. Cepetan kali sepeda, Pak. Oh, cepetan sepeda. Oh iya, kenapa? Kalau sepeda, kenapa? Ibu Risma nanya, Bu Menteri nanya, kenapa kalau naik sepeda lebih cepat? Kamu mau naik sepeda? Mau tak? Loh, kenapa? Hah? Gini, bisa naik sepeda? Bisa. Sepeda roda 3 atau 2? Roda 2. Ya ditanya sama Ibu Risma, gimana? Kamu mau sepeda nggak? Hah? Jawab yang tegas, iya Bu, saya mau sepeda gitu, coba. Sinta, kamu juga dekat sekolahnya? Dekat, berarti bisa naik sepeda juga? Oh, oke. Ya, bagaimana Pak? Pak Imam, ini kan kami sudah melihat rumah yang baru ya. Bagaimana dengan semuanya ini Pak? Jadi kalau menurut saya ini sangat representatif ya. Dibandingkan tempat yang kita lihat tadi jauh berbeda. Ini artinya akan memberikan manfaat dua anak ini ya, kemudian juga kakeknya. Ya tentu yang kita pesankan ya Bu Risma ya, ini apa artinya mereka ini rumah ini diatasnamakan si Rama sama Sinta. Rama sama Sinta? Iya, bukan kakeknya, dan diharapkan ya tidak dijual sehingga dipakai masanya panjang untuk kehidupan mereka. Jadi harapannya seperti itu. Ini sangat luar biasa dan sangat representatif lah. Artinya Ibu Mensos bisa menemukan seperti ini kan ini luar biasa. Ya kita dari YBP support kepada Ibu Menteri. Iya, Bu Menteri, setelah kita melihat rumah ini bagaimana Bu? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada YBP atas inisiasinya dan juga para donatur yang memberikan kenyamanan untuk Pak Rahman beserta cucu-cucunya untuk mereka bisa hidup lebih layak.
Ya. Dan tentunya ini akan menjadi sesuatu yang baru Bu ya buat mereka dan sentuhan yang sangat baik buat mereka. Betul. Saya rasa ini sangat mungkin bisa mengurangi beban mereka ya karena kehilangan orang tuanya ke bapaknya. Ya, baik. Pak Imam, dengan peristiwa yang seperti ini kedepannya YPP tentunya akan lebih banyak ya Pak ya, selain di level menengah membantu dan juga pada hal yang paling kecil yang contoh bagaimana dengan hal ini? Ya tentu kan sesuai dengan pilar yang dikerjakan oleh YPP kan tidak hanya perumahan seperti ini ya, kita akan ada 4 pilar, ada pilar pendidikan, kemudian pilar kesehatan, lingkungan dan bencana. Ada beberapa event-event itu atau beberapa pilar itu yang kita kerjasamakan itu dengan Kemensos. Nah tentu seperti dana yang masuk ini adalah dana dari pemirsa dan dari CSR SCTV Indonesia, termasuk ini adalah dana murni dari CSR SCTV Indonesia yang kita berikan tinggi. Dan tentu kita ada kepedulian dari masyarakat secara luas, pemirsa TV SCTV Indonesia, juga ada kepedulian dari perusahaan kami SCTV Indonesia, dan ini mudah-mudahan bisa berkesinambungan terus untuk bisa kerjasama dengan Ibu Mensos. Paling tidak kita support pemerintah karena kita tahu bahwa tidak mungkin lah kalau kita bisa berjalan sendiri begitu luasnya, begitu banyaknya permasalahan dan terkait dengan masalah sosial dan kemanusiaan. Artinya bahwa rumah ini menjadi sangat vital Pak ya, khususnya seperti rumah yang seperti ini, bahkan juga bencana yang Cianjur yang terjadi beberapa yang lalu yang YPP dan juga Kementerian Sosial kembali akan datang ke Cianjur. Bagaimana nih Pak? Ya ini tentu sangat bermanfaat sekali bagi Rahma dan Sinta ya untuk bisa meraih mimpinya menjadi anak-anak penerus generasi bangsa, antara lain ya fasilitas rumah seperti ini tidak seperti tadi itu tidak layak gitu ya. Artinya sangat bermanfaat dan sangat vital sekali untuk bisa menjadi generasi yang berguna di masa yang akan datang. Nah, tidak hanya melihat bagaimana bapaknya sudah tidak ada karena korban kanjuruhan, kakeknya dalam kondisi sosial yang mohon maaf kurang menguntungkan. Jadi perubahan nasibnya ke depan, paling tidak rumah seperti inilah sangat mendukung mereka untuk menjadi orang yang berguna. Kemudian di beberapa titik lagi mungkin insya Allah kita terus akan bekerja sama dengan Ibu Mensos. Dengan Cianjur kok kabar YPP kan juga akan bekerja sama. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada SCTV dan YPP Indosiar dan para pemirsa. Ini mungkin peristiwa Kanjuruhan. Nanti ke depan kami juga akan dibantu peristiwa gempa bumi di Cianjur, di mana para pendamping kami, partner dari Kementerian Sosial, ada Tagana, TKSK, kemudian ada pendamping PKH yang mereka juga terkena musibah karena kita ingin mereka bisa kembali kehidupannya dan kemudian membantu lagi masyarakat, mendampingi mereka, maka kita akan bantu. Sekali lagi terima kasih kepada SCTV, Indosiar, serta YPP, serta para pemirsa yang telah memberikan sumbangsihnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Baik, Pak Imam dan Bu Risma, sebentar YPP, saudara-sobat YPP, kita akan secara resmi menyerahkan rumah yang dijanjikan ini ke Pak Rasman. Ya, ada yang lain. Ya, Sobat YB, Kementerian Sosial juga akan memberikan hal yang lain buat Pak Rahman. Oh, untuk isi rumah dan sembako. Dan Sobat YPP, saat ini sudah selesai semuanya. Kita menyerahkan rumah. Dan hari ini adalah hari yang sangat berbahagia buat Pak Rahman yang sudah mendapatkan tempat tinggal yang baru atas kerjasama Yayasan Budi Amal Peduli Kasih serta Kementerian Sosial. Dan jangan lupa saksikan podcast YPP on Location.
Perasaannya gimana Pak sekarang Pak? Ya senang Pak. Senang, cucu saya juga senang. Nah, terima kasih Pak. Dibelikan rumah saya Ibu Menteri. Saya terima kasih Pak.